Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk menyambut setiap kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Suaranya harus suara yang memberkati. Tuhan pertemukan kita dengan kasih-Nya, kebaikan-Nya. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Salam samping kiri kananmu, katakan kita akan tinggikan Tuhan. Lewat sukacita kita pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu hari ini sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Serukan, woo! Haleluya. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang kita tinggikan. Siap untuk menari, siap untuk tinggikan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Amin. Woo! Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi. Sekali lagi katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi. Sekali katakan bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Tepuk tangan puji Tuhan. Siapa yang diagungkan? Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggi biar sangkakala berbunyi. Yes. Tepuk tangan puji Tuhan. Siapa diagungkan? Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hehe. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan, hehe. Allah diagungkan. Sekali lagi dia diagungkan. Allah diagungkan. Diagungkan tinggi. Bersama-sama kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Saya percaya sukacitanya lebih lagi di tempat ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir akan lebih lagi menikmati hadiratnya dengan bersyukur. Haleluya. Kita bersama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita menghadap kepada Tuhan. Dan kita buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami berkata ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Dan bahkan kebaikan-Mu hari lepas hari kami nikmati ya Tuhan. Berkat anugerah-Mu yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami boleh bersama-sama ibadah ini. Apapun yang kami lalui ya Tuhan, hari lepas hari kami boleh mampu karena Tuhan bersama kami. Karena Tuhan yang sungguh dahsyat memberkati setiap hidup kami. Hari ini Tuhan para jemaat-Mu yang Engkau kasihi, bersama-sama mengagungkan nama-Mu. Bersama-sama tinggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati kami yang rindu dan haus. Biarlah kami lepaskan setiap pujian penyembahan kami
yang berbau harum di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percaya tidak ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami Tuhan, ingin mengganggu setiap konsentrasi kami. Tetapi kami percaya hadirat-Mu yang turun melingkupi kami setiap para umat-Mu di tempat ini. Dan bila kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan Kau pertemukan kami dengan setiap umat-Mu yang Kau pilih untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka hati kami untuk menyambut hadirat-Mu. Mari jemaat El Praji Medan bersama-sama katakan amin. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati kita bersuka memuji Tuhan. Karena Yesus yang menjadi kekuatan kita di tempat ini. Dan kami memuji nama-Mu Tuhan. Yesus
buka jiwa kami bersuka dan memuji Engkau. Dalam segala keadaan apapun yang kami alami, Engkau sukacita kami ya Tuhan di tempat ini. Oh, dalam keadaan apapun, sukacitaku. Mari jemaat tinggikan Dia. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacita bersama-sama, hati kita bersuka memuji Dia. Yes Lord, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya indah, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku dengan iman yang sepakat, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh ya rararabashe, ya rararabararabarabara, ya rarararabashe. Kami serahkan Engkau, kami tinggikan Engkau dari tempat ini ya Tuhan. Dan kami buka hati kami Bapa, sebab kesukaan kami adalah memuji menyembah-Mu ya Yesus. Tiada yang lain ya Tuhan. Tiada yang lain yang mengalihkan setiap hati dan pikiran kami. Kami tinggikan Engkau ya Aba Bapa. Kami puji Engkau ya Yesus. Mari fokuskan penyembahan-Mu mengalir di tempat ini. Sambut Dia, tinggikan Dia dengan menyembah di dalam roh. Oh ya nana basye. Oh ya nana bo. Kami sambut hadirat-Mu ya Tuhan. Hosana bagi-Mu. Haleluya. Dan kami katakan ya Tuhan, tiada yang melebihi setiap daripada kasih-Mu. Hanya Engkau di hati kami, hanya Engkau selamanya dalam hidup kami. Mari sambut Dia dengan sembah kepada-Nya. Puji Dia Yesus. Haleluya. Oh rabasyarara
ya Tuhan. Menuntun kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kami rasakan Engkau di hati kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu turut bekerja di tempat ini. Itu yang menjadi bagian-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bagian kami tinggikan Engkau selama-lamanya Yesus, Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan mengalir Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti untuk tinggikan Dia, sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari buka kedua tanganmu, tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama tinggikan Dia di dalam roh dan kebenaran. Yes. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam, mari bersama-sama berikan pujian dan tinggikan Dia. Hanya Engkau ya Tuhan, melebihi segalanya. Biarlah lebih dalam kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sebab dengan roh kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan, sekali lagi dengan sepakat, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kasih tepuk tangan dengan menyerukan haleluya. Lebih lagi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau dahsyat ya Tuhan. Yesus, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau melawat kami Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Dan kami rasakan ada terobosan yang kuat yang terjadi di tempat ini. Memberikan sukacita-Mu, kemenangan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau ada di hati kami Bapa. Dan kedahsyatan-Mu yang memampukan kami. Dan biarlah seluruh umat-Mu di tempat ini lebih lagi Tuhan mempersembahkan setiap tubuhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk lebih lagi bersama-sama dengan pujian dari tempat ini. Kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sepakat bahwa Allah kita dahsyat, amin.
Kalau Allah kita dahsyat, tos samping kiri kananmu katakan Allah kita dahsyat. Sungguh dahsyat dan hebat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu berekspresi memuji Tuhan. Dengan seperti apa Kak Ira? Tangannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seperti kita mau meniup sangkakala, seperti kita mau meniup saksofon mungkin. Kita mau berekspresi. Yuk, sebelah sini saya mau lihat, sebelah kanan saya. Dengan ucapan pujiannya katakan. Sebelah sini ya. Tangannya dilambaikan semuanya lagi ya. Lagi dong ya. Lagi. Pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung, sama-sama Bapak Ibu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat, Dia berkuasa, Allah-Ku dahsyat, suka
dahsyatan di tempat ini, amin. Sakitmu disembuhkan, bebanmu Tuhan berikan kelegaan. 3 kali sorakan Allah dahsyat Bapak Ibu Saudara. Terucap dari mulut kita ini adalah kuasa kemenangan, amin. 1, 2, 3 ya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Yang berkemenangan umat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Segala sembahan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Mari sekarang beri kemuliaan bagi Yesus. Lebih lagi bagi Tuhan. Urakala tikila nakala shidakara tikila Tuhan, sungguh ini menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Seperti pemazmur, kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami. Dan sungguh kami mengakui pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dan Engkaulah juga Tuhan penjaga setiap kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang mengenyangkan kami dengan segenap kebajikan kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih ya Tuhan, untuk sabat yang ke-47 daripada 52 minggu yang Tuhan sediakan kepada kami di tahun 2025 ini. Dan kami sungguh ada pada minggu-minggu terakhir di tahun ini. Bukankah itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan? Yesus, terima kasih. Terima segala hormat, segala puji, segala pengagungan yang daripada hati kami, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mendekat kepadamu Tuhan, dan kami meletakkan seluruh kehidupan kami, beban, pergumulan, harapan, cita-cita kami serahkan kepadamu. Kami tahu Engkau Allah yang akan mengatur sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan permohonan ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap keluarga besar GBI El Parajim di tempat ini bersama-sama kita katakan amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim yang sudah menghantarkan kepada kita untuk menikmati berkat Tuhan. Baik, salam Bapak Ibu. Salam Horas, Jua-Jua, Yahobu, ya, Huan Ying bagi semua kita di tempat ini. Kita bersyukur bahwa kita ada di penghujung daripada tahun, dan kita semua karena pertolongan Tuhan saja. Amin. Ya, saya sendiri bersyukur dan terima kasih kepada keluarga besar GBL Parajim, Pak Budi, Bu Esther, dan teman-teman semua tempat ini. Seperti selalu saya katakan, kalau kemari seperti pulang kampung saya di sini, karena rasanya di rumah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa beberapa hari sepanjang minggu ini kita dikejutkan dengan berbagai hal yang selama ini kita tidak pernah bayangkan. Itu ternyata ada di dekat kita. Tapi sampai hari ini pun, kalau kita boleh datang di hadapan Tuhan, Ebenezer, sampai di sini pun dan seterusnya pun, Tuhan akan melindungi dan menjaga kita. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Salut hormat saya kepada Bapak Ibu hari ini. Di tengah-tengah situasi yang ada, Bapak Ibu datang menyerahkan waktu hidup untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita datang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu, silakan slide-nya. Bapak Ibu, suatu hari ada dua orang yang berjumpa. Dua orang bersahabat itu berjumpa di sebuah bank, Bapak Ibu. Waktu mereka berjumpa di bank, maka ternyata yang satu berhutang kepada yang satu lagi. Jadi waktu mereka berjumpa, kagetlah mereka. Jadi yang satu bilang, wah Pak, hari ini store ke bank ya, katanya. Nah, tapi yang berhutang ini jadi risih sendiri Bapak Ibu. Yang berhutang kemudian bilang, enggak, saya hari ini enggak store kemari. Saya justru mau bayar setoran tagihan saya. Katakanlah dia bilang dia mau store tagihan BPJS gitu. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, dia tidak setor tagihan BPJS, tapi dia mau bayar tagihan shopping online-nya rupanya. Jadi, tapi karena dia malu, dia masih punya utang, dia bilang, saya hari ini mau bayar BPJS, sudah tertunggak lama gitu. Ya sudah, jadi selesailah pembicaraan itu. Dan waktu mereka kemudian sedang urusan di bank dengan urusan masing-masing mereka, tiba-tiba gebrak. Tiba-tiba ada teriakan, semua tiarap,
dan serahkan semua harta benda kalian. Gitu. Ternyata apa? Bank sedang dirampok Bapak Ibu. Bank sedang dirampok. Bisa slide-nya? Ya, bank itu sedang dirampok. Ada perampok masuk ke dalam bank dan ya mereka todongkan senjata dan mereka merampasi semua harta benda orang-orang yang ada di sekitar situ dan mereka juga mau akan ambil rampok banknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu itu di tengah-tengah situasi mencekam itu, maka tiba-tiba yang tadi berhutang, tiba-tiba berada di samping kepada teman yang berhutang. Dia bilang, bro, sekarang kubayarlah hutangmu. Sekarang kubayarlah hutangku sekarang. Ya, lunas ya. Gitu-gitu. Wah, rupanya jalan juga otaknya. Ya, di tengah-tengah situasi seperti itu, dia pikir daripada ya uang saya nanti dirampas oleh penjahat tadi, ya nggak bisa bayar shopping online saja, saya malah utangnya masih ada. Lalu dia bilang, bro, saya bayar hutangku sekarang ya, lunas ya, gitu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, nah temannya yang memiliki piutang tadi bilang seperti ini, bro, gak usah, nanti aja, saya gak buru-buru kok. Nanti saja bayarnya. Jangan sekarang, nanti saja. Bulan depan juga gak apa-apa, saya gak buru-buru. Dia tolak uangnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi hari itu, orang yang selama ini berhutang dan tidak bayar, tiba-tiba di tengah-tengah situasi kepepet dia mau bayar hutang. Tapi yang punya piutang itu tolak. Jangan sekarang, nanti saja, saya gak buru-buru katanya. Para kasih Tuhan, bukankah hidup kita terkadang seperti itu? Amin. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan, waktu, kesehatan, dan segala kemungkinan kita boleh datang kepada Tuhan. Untuk mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan. Tanda petiknya berhutang kepada Tuhan. Tapi seringkali waktu di ujung kita mau melakukan itu, seringkali tidak ada kesempatan itu lagi. Amin. Tapi hari ini salut hormat saya Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang ada saya percaya tidak gampang situasi hidup sekarang. Tapi lihat Bapak Ibu, saudara dan saudari semua, datang kepada Tuhan selagi kesempatan masih ada. Semata-mata bukan karena hutang, tapi karena kita mengasihi dan menghormati Tuhan kita. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi selagi kita punya kesempatan, sudah tepat seperti ini. Kita datang untuk menghormati Tuhan dan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ya, katakan pada kiri kanan, selamat bersyukur kepada Tuhan. Ya, selamat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Terpuji Tuhan, kita memakai kesempatan ini dan kita dibawa Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan menuntun kita berjalan di dalam langkah-langkah hidup kita. Amin. Ada satu lagu katakan, setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalammu. Kita ulang dari awal lagu ini ya, tolong bantu kan. Berada di dalam hadiratmu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadiratmu, ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalammu. Amin, berkat Tuhan. Saya percaya pengalaman hidup beberapa hari ini, mungkin itu kita, mungkin itu di sekitar kita, mungkin itu dalam jangkauan pemauan kita, itu membawa kita sungguh menyadari
bahwa sampai hari ini kita ada, itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di tempat-tempat lain bergelut dengan situasi yang begitu mencekam. Tapi kita tahu di setiap tempat di mana kita berada pun, Tuhan Allah itu yang menuntun seluruh kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan yang sama membawa kita, kemudian menerobos segala sesuatu. Tuhan El Ferajim yang ada di depan ini adalah Tuhan yang ada dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya, haleluya. Nah, para kasih Tuhan, izinkan hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Tema khotbah hari ini adalah mendengarkan dan menuruti Allah. Mendengarkan dan menuruti, bahkan melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kemudian beritakan kepada kita. Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah menjadi murid, betul? Kita pernah menjadi murid. Nah, apa tugas seorang murid, Bapak Ibu? Apa tugas seorang murid? Ada yang bilang pergi ke sekolah, betul. Ada yang bilang belajar, betul. Ada yang bilang bayar uang sekolah, betul sekali. Ya. Tapi Bapak Ibu, tugas seorang murid adalah kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang guru sampaikan kepada murid-murid. Amin. Bahkan dalam kitab Yohanes yang ke-8, Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan seperti ini. Yohanes ke-8 ayat 31 katakan, maka kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Suatu hari Yesus katakan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dia katakan, jikalau engkau tinggal tetap di dalam firman-Ku, artinya mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian melakukan firman Tuhan. Yesus katakan, maka engkau adalah murid-murid-Ku. Amin. Apa tugas seorang murid? Mendengarkan. Apa tugas seorang murid? Kemudian tinggal percaya kepada Tuhan, merenungkan, dan kemudian tugas seorang murid juga melakukan apa yang dia dengarkan daripada gurunya. Amin. Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kita semua mendengarkan Tuhan. Kita semua merenungkan Tuhan. Kita semua percaya kepada Tuhan. Dan kita semua melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan. Jikalau engkau tinggal tetap dalam firman-Ku, engkau adalah murid-murid-Ku. Amin. Ayo pandang pada kiri kanan, bilang sesama murid kita rupanya ya. Sesama murid kita rupanya ya. Enggak pandang kita mau kelas pagi, mau kelas sore, sama-sama murid di hadapan Tuhan. Amin. Nah, waktu kita tinggal tetap bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Berikut. Hari-hari ini, pemandangan ini tidak asing, betul. Kita melihat di dalam semua berita hal-hal seperti ini. Ya, rumah-rumah yang kebanjiran, situasi yang membingungkan. Dan itu bukan saja terjadi sekarang. Itu sudah terjadi di masa lalu. Tapi Tuhan katakan, seperti kejadian masa Nuh, itu juga yang akan berulang kepada masa kini. Jadi hari ini, kalau kita melihat hal-hal seperti itu, Tuhan bilang, jangan gentar. Memang sudah pada akhirnya. Sudah sampai pada zaman akhir. Tapi Tuhan bilang, tapi siapa yang percaya, yang berseru dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Lihat, keadaan banjir seperti ini. Dan juga kita ingat kepada perahu Nuh. Pertanyaannya, siapa Nuh, Bapak Ibu? Siapakah Nuh yang disebutkan kemudian Tuhan sebagai orang yang tidak bercacat celah di zaman jam? Siapakah Nuh? Kejadian yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 9 berikut. Ya. Kejadian 6 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Siapakah Nuh? Perikop bacaan kita adalah berjudul Riwayat Nuh. Tentang Nuh, hal Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan katakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Berikutnya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Siapakah Nuh, Bapak Ibu? Tuhan bilang Nuh adalah orang yang hidup benar dan tidak bercacat celah.
dibanding dengan orang-orang yang sejamannya. Artinya Bapak Ibu, Nuh agak lain ini. Nuh agak lain daripada orang-orang sejamannya. Waktu orang-orang sejamannya melakukan ini dan itu, Nuh agak lain seperti judul film itu. Nuh agak lain, dia melakukan hal-hal yang berbeda. Tapi pasti ada dampaknya juga. Dan yang terpenting, Nuh bergaul dengan Allah. Amin. Itu sebabnya Nuh kemudian mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih karunia Allah. Karena Nuh bersikap berbeda daripada orang-orang sejamannya. Amin. Tapi dia bersikap berbeda dalam hal yang benar Bapak Ibu. Dia tidak bercacat celah dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Dan bukan saja Nuh seperti itu, tapi Nuh kemudian bahkan membawa seisi keluarganya. Tanda petik agak lain juga. Bahkan Nuh membawa seisi keluarga kemudian mengikuti Tuhan. Berikut. Dan waktu Nuh sebagai kepala keluarga, Nuh sebagai anggota keluarga, Nuh sebagai satu murid yang di tengah-tengah seluruh kelas, Nuh kemudian berbeda. Apa yang terjadi? Nuh kemudian membawa seisi keluarganya pun bersikap berbeda daripada orang-orang sejamannya. Amin, para kasih Tuhan. Kisah Rasul yang ke-16 ayat 31. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, maka jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Para kasih Tuhan, lihat, waktu ada seorang Nuh di keluarga yang bersikap berbeda daripada orang-orang sejamannya, apa yang terjadi? Nuh membawa seisi keluarga. Itu kemudian juga datang hidup seperti yang Tuhan mau pada zaman itu yang berbeda daripada orang-orang sejamannya. Amin. Bayangkan satu murid itu bisa mempengaruhi seisi kelas. Satu murid bisa membawa kemudian satu kelas berbeda daripada zamannya. Satu orang di keluarga yang diselamatkan, seisi keluarga kita akan diselamatkan. Amin. Saya percaya kita datang hari ini, kita masih punya doa-doa kita. Kita masih punya kerinduan kita. Kita masih memiliki harapan anggota keluarga kita juga diselamatkan sama seperti kita ada pada hari ini. Amin. Tapi percayalah, seperti Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia mengubahkan seisi keluarga pun ikut memuliakan Tuhan. Seperti kita sekarang hari ini, kita sudah diselamatkan. Satu orang diselamatkan di keluarga, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Amin. Kita percaya waktu kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Bahwa Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Nuh melakukan itu Bapak Ibu? Bagaimana Nuh yang kemudian hidup berbeda daripada orang-orang sejamannya, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia diselamatkan bukan saja Nuh, tapi 8 orang di tengah-tengah keluarga. Istri dan ketiga anaknya bersama dengan ketiga menantunya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Ada seorang Nuh di keluarga yang kemudian seperti seorang murid mendengarkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dan dia lakukan seperti yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Amin. Seperti apa Nuh Bapak Ibu? Yang pertama, Nuh memiliki ketaatan tanpa kompromi seperti seorang murid. Amin. Kejadian yang ke-6 ayat 22 katakan, lalu maka Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ayat yang kejadian ke-7 ayat ke-5 bahkan katakan, lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka apa Nuh? Why Nuh? Kenapa Nuh kemudian memperoleh kemurahan itu? Yang pertama, Nuh memilih taat tanpa kompromi, tanpa tedeng aling-aling kepada Tuhan. Amin. Tuhan katakan ini dan itu. Dan firman Tuhan mencatat, maka Nuh melakukannya tepat, persis, presisi seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Amin. Lihat, Nuh mendengarkan Tuhan. Lalu Nuh kemudian tetap menyembah Tuhan. Lalu Nuh kemudian mulai membangun, mengangkat balok-balok, menyusun satu persatu apa yang disuruh oleh Tuhan. Sampai Nuh melakukan persis
tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Persis apa yang disuruh Tuhan, kita lihat nanti. Tapi Nuh melakukannya. Dan Nuh kemudian bahkan melakukannya ya dengan ketaatan pagi, siang dan malam. Berikut. Nuh melakukannya pada setiap 24 jam yang Tuhan berikan padanya. Nuh membangun bahtera itu. Walaupun terus terang, waktu membangun bahtera, Nuh tidak sepenuhnya paham apa yang akan terjadi. Tuhan tidak memberitahu apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi sesudah dilakukan. Tuhan hanya memberitahukan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi Nuh memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan dia melakukannya itu siang dan malam untuk kemudian memuliakan nama Tuhan. Amin. Nuh yang pertama memiliki ketaatan tanpa kompromi kepada Tuhan. Nuh melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Nuh tidak bertanya, ya oke, kalau bangun bahtera boleh. Orang bilang kalau mau bangun bahtera bangunlah di Belawan, ya kan, dekat laut. Masa juga bangunnya di atas gunung, ya kan? Nuh, tapi melakukannya. Nuh bahkan kemudian waktu dia membangun dia bilang, mana mungkin saya lakukan semuanya ini. Hasta demi hasta, tingkat demi tingkat. Nuh tidak bilang, kalau begitu datangkanlah orang sekampung semua untuk membantuku. Tidak. Yang malah ada orang sekampung itu malah jadi pengejek semua. Tapi Nuh pada titik itu, Nuh kemudian taat melakukannya. Amin. Nuh taat melakukannya dan bahkan kemudian Nuh tekun, teliti, detail untuk melakukannya. Amin. Berikut, Nuh bukan saja taat, tapi dia tekun. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkata seperti tekun artinya melakukan segala sesuatu itu berulang. Amin. Artinya Nuh taat berulang-ulang. Nuh taat untuk seterusnya. Dan firman Tuhan dalam kitab ini dikatakan ya. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian 6 ayat 14 dan 16 dan seterusnya. Lihat. Tuhan katakan, buatlah bagimu Nuh sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Pakal itu jenis bahan yang kedap air. Nah, ayat yang ke-15, begitulah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ayat 16 katakan, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya dan buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Bapak Ibu, lihat sebegitu detail Tuhan bicara kepada Nuh. Buat seperti ini, 300 hasta dan seterusnya. Satu hasta Bapak Ibu 18 inci. Dan bayangkan kalau semuanya itu dilakukan, itu setara seperti 1,5 kali lapangan sepak bola Bapak Ibu. Jadi bayangkan bahtera yang dibangun itu 1,5 kali lapangan sepak bola. Setara dengan 20 lapangan basket. Dan kalau dihitung, itu setingkatnya 7 tingkat bangunan. Dan Nuh melakukannya itu Bapak Ibu. Dengan detail, dengan tekun. Amin. Sehasta demi sehasta, petak demi petak, tingkat demi tingkat. Para kasih Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak mengerti. Amin. Tapi tiba-tiba Tuhan menyuruh kita melakukan segala sesuatu. Dan kalau kita berpikir, sebagaimana kita manusia berpikir, seringkali kita tidak mau melakukannya. Kita akan berpikir, gampang sih Tuhan ngomong seperti ini. Tapi bagaimana melakukannya? Tapi kalau kita ikut seperti Nuh hari itu, Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan persis tepat seperti yang Tuhan mau. Nuh bahkan kemudian tekun melakukannya siang dan malam. Detail demi detail dia lakukan. Percayalah, Tuhan yang memerintahkan adalah Tuhan yang menolong seluruh kehidupan kita. Amin. Hari ini kita ada di tempat yang indah, yang baik ini. GBL Prajim di tempat ini. Saya percaya kalau pada masa itu Pak Budi, Bu Esther mendengar Tuhan. Tapi kalau Pak Budi dan Bu Esther dan teman-teman semua di tempat ini, Pak Bahar, Pak Christian dan semua kita di tempat ini, tidak mau melakukannya, tidak mau melaksanakannya, tidak peka untuk lakukan itu,
Apa yang terjadi? Tapi bersyukur semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, GBL Perajim, waktu melangkah tidak mengerti, bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi toh Bapak Ibu semua lakukan. Ya. Kalau orang Medan bilang seperti siaulang gitu ya. Kayaknya seperti orang gila ya. Nuh kan digila-gilakan ya kan. Nuh digila-gilakan. Masa bangun batra di atas gunung? Bangun batra di tengah-tengah situasi yang tidak pernah terjadi apa-apa kok di sini. Kita di tempat-tempat yang tinggi. Tapi Nuh lakukan. Bapak Ibu di tempat ini, di El Perajim lakukan. Lihat. Waktu kita tekun, taat kepada Tuhan. Lihat. Tuhan pun sedang tahabar. Tuhan pun sedang melakukan bagiannya untuk kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Waktu kita mau taat, kita mau tekun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah pada saat itu, Tuhan pun sesungguhnya sedang melakukan perkara-perkara di dalam hidup kita. Amin. Ayo katakan pada kiri kanan, ayo mari tekun bersama-sama ya. Mari tekun bersama-sama. Kenapa? Waktu kita mau tekun melakukan perintah Tuhan, Tuhan sedang bersabar dan melakukan bagiannya untuk kita. Amin. Kitab 1 Petrus yang ketiga 20. 1 Petrus yang ketiga 20. Waktu itu firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mau melakukan perintahan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan. 1 Petrus 3:20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi waktu Allah melihat Nuh taat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan daripada air bah itu. Amin. Lihat, waktu dunia kemudian mengajak kita untuk, ya sudahlah ngapain ikut seperti itu. Ya sudahlah, kenapa juga mesti terlalu rohani dalam hidup. Tapi lihat Bapak Ibu, waktu orang-orang itu tidak taat. Tetapi Tuhan menemukan ada pribadi Nuh. Dan sekarang Nuh yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Tuhan dengan sabar menantikan Nuh menyelesaikan bahteranya. Lalu Tuhan laksanakan rencananya. Amin. Tuhan sedang sabar kepada kita. Kita hidup di dalam ketekunan ketaatan kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang bersabar kepada kita. Kenapa? Tuhan menantikan waktunya. Tuhan akan mewujudkan rancangan yang terbaik atas seluruh kehidupan kita bersama-sama depan ini. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya haleluya. Tuhan bersabar. Sama seperti di bank tadi. Seringkali tidak dapat kesempatan pada zaman akhir. Tapi hari ini luar biasa Bapak Ibu di tempat ini melakukan seperti apa yang Tuhan mau, datang kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita di tempat ini itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang melihat dari ketinggian dan Tuhan juga ada bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang bersabar kepada kita. Menantikan kita kemudian menyempurnakan hidup. Dan pada saatnya caranya Tuhan akan mewujudkan apa yang Tuhan inginkan lakukan dalam hidup kita dan semuanya itu pasti baik. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya bawa kita lihat sebuah video tentang hal ketekunan. Di mana waktu kita tekun, Tuhan bersabar kepada kita. Amin. Mari Pak Kak, silakan. Itu sekilas Bapak Ibu. Saya baru-baru ini dapat lihat video ini di sebuah konten Bapak Ibu. Dan waktu saya melihat, judulnya menghibur. Artinya waktu lihat anak ini teringat zaman sekolah kita dulu. Jadi dia gambarkan seorang anak sekolah ya, yang kemudian menyusuri jalan di arah menanjak itu.
Waktu saya lihat konten itu, saya sadar ini ternyata dekat gereja kita di Bandar Baru, Bapak Ibu. Jadi kita dan teman-teman cari tahu siapa anak ini. Jadi waktu kita cari tahu, tersambunglah dengan seorang guru, bahkan dia bukan orang percaya. Dan ternyata guru ini adalah wali kelas daripada anak ini. Dia bilang, saya kenal anak ini, saya tahu kehidupannya. Rupanya anak ini tinggal bersama dengan bapak dan kakaknya karena mamanya sudah meninggal. Bapaknya itu kerja sebagai seorang penyambung pipa yang pecah, pipa air yang pecah di hutan. Jadi itu menghubungkan ke rumah-rumah penduduk di daerah Bandar Baru sana. Jadi artinya kalau nggak ada pipa pecah, nggak ada kerjaan. Jadi waktu kita bilang, Bu, cari tahu tentang anak ini. Pergilah ibu guru ini ke rumah dia cari. Dan malam hari itu waktu mereka datang ke sana, mereka temukan anak ini sedang menangis di depan pintu. Kenapa? Bapaknya belum pulang dari hutan dan dia belum makan. Jadi menangis di situ. Dan dari ibu guru ini kita tahu anak ini seringkali sampai di sekolah itu pingsan. Kenapa? Ternyata berangkat sekolah itu belum sarapan, Bapak Ibu. Dan bahkan si anak ini, Jehan namanya, anak kelas 4 SD, selalu tidak punya uang jajan. Dan waktu dia ada di kantin, dia hanya minta remah-remah pisang goreng yang dijual di kantin. Dia minta remah-remahnya saja. Apa namanya kok di Medan? Kriuk-kriuknya gitu ya. Nah itu yang dia minta. Dia kumpulkan dan dia ujungnya minta saus. Nah, dia campuri dengan saus, itulah dia makan. Pemilik kantin bahkan sudah kesal juga sama dia sebelum kenal hidupnya. Dia pikir anak ini cari aji mumpung saja ini. Gitu. Belanja enggak, beli enggak, minta tambah saus lagi gitu. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan dari ibu guru ini kemudian bilang, suatu ketika dia punya uang, gak tahu dari mana, mungkin dari kasih saudara, dia bisa jajan. Waktu dia bisa jajan Bapak Ibu, teman-temannya bahkan berpikir, dari mana kamu dapat uang? Kamu mencuri ya? Seperti itulah Bapak Ibu. Dan anak ini tinggal di atas bukit dan setiap hari dia harus jalan 2 kilometer ke bawah untuk ke sekolah. Dan kemudian pulang 2 kilometer ke atas. Jalan kaki Bapak Ibu. Apapun situasi, cuaca, dan lalu lintasnya. Tapi lihat, betapa tekunnya anak ini. Hari lepas hari berjalan seperti itu. Betapa tekunnya dia menjalani apa yang harus dia lakukan. Tapi lihat, waktu kami berjumpa dengan dia akhirnya, wow, anak ini memang pendiam, gak banyak ngomong. Tapi dia anak yang sehat. Dia anak yang terpelihara baik. Artinya apa? Di tengah-tengah situasi. Ternyata waktu kita tekun melakukan apa yang kita lakukan, mesti sepertinya keadaan hidup kita tidak baik-baik saja. Sesungguhnya Tuhan sedang bersabar. Dan Tuhan mau sediakan hadiah yang terbaik bagi tiap kita. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Dari para kasih Tuhan. Sama seperti Nuh, sama seperti Jehan tadi. Hidup kita kadang sepertinya tidak baik-baik saja. Bahkan kita kadang dianggap aneh oleh orang lain. Tapi waktu kita ternyata Tuhan temukan tekun dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Percayalah, di ujungnya nanti Tuhan yang bersabar kepada kita. Waktu kita tekun di sini, rupanya Tuhan pun sedang bersabar menantikan kita sambil membuat karyanya yang terbaik untuk kita. Amin. Dan pada masanya, seperti Tuhan bilang, jangan lelah berbuat baik. Bahkan engkau akan menuai pada saatnya jikalau kita tidak menjadi lelah. Amin. Tapi seringkali kita tekun di awal, kita bubar di tengah jalan. Amin. Kita bilang, ya sudahlah, ngapailah gereja-gerejaan, ngapailah juga rohani, ngapailah juga percaya Tuhan. Nggak ada itu. Tapi ternyata waktu kita tekun, bahkan di tengah-tengah dunia yang kemudian mengejek, menghujat, waktu kita mau tekun, taat kepada Tuhan. Di ujung perjalanan, apa yang kita lakukan? Tuhan memberikan hal yang terbaik atas hidup kita. Amin. Sehingga terus kita boleh berkata, setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur, berjejakan anugerah, takkan biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalammu. Amin. Para kasih Tuhan,
GBL Parajim dibangun dengan ketaatan dan ketekunan kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada di tengah-tengah pengembalaan di tempat ini bersama dengan Bapak dan Ibu. Kita semua diberkati karena apa? Ada orang-orang sebelum kita. Ada orang-orang di antara kita, Pak Budi, Ibu Esther dan teman-teman, yang taat dan tekun untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang taat dan tekun kemudian mau diutus untuk mengembalakan kita. Dan hari ini hidup kita masing-masing pun. Waktu kita mau taat dan tekun, ikut saja. Belum mengerti kita apa yang terjadi. Tapi kita ikut seperti Nuh ikut. Pada ujung perjalanan kita akan terheran-heran dengan kebaikan Tuhan. Amin. Janji itu ya dan pasti. Mata jasmani kita sampai hari ini mungkin tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Tapi itulah iman. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang bahkan kita belum lihat. Hari ini kita ada di tengah-tengah keluarga besar. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, memberitahu kepada kita, Tuhan mau kita taat dan tekun dalam hidup kita. Amin. Kemudian apa lagi yang Nuh lakukan? Yang ketiga, Nuh hidup di dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Nuh hidup di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kitab Lukas yang ke-17 ayat 26 katakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Berikut, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, dan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, maka datanglah air bah itu dan membinasakan mereka semua. Apa yang terjadi pada zaman Nuh itu sedang terjadi pada zaman kita. Amin. Tidak bisa dipungkiri kita ada di zaman akhir. Tapi sama seperti Nuh yang hidup dalam kebenaran sehingga dia dianggap berbeda oleh orang lain. Pada zaman akhir ini Tuhan pun mau setiap kita yang adalah murid-murid Tuhan hidup sama seperti hidup Nuh. Amin. Nuh yang taat, Nuh yang tidak bercacat celah seperti orang zamannya. Nuh yang kemudian hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh yang kemudian tekun mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun itu rasanya tidak masuk akal. Dan Nuh yang hidup mau seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan bagian Alkitab lain katakan, ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri mengakui, Nuh masuklah ke dalam perahu. Karena apa? Cuma engkau sendiri, cuma engkau yang kulihat hidup benar dibanding orang lain. Lihat, seperti itulah pengakuan Tuhan kepada Nuh. Hari ini doa kita bersama, biarlah Tuhan menemukan kita adalah Nuh yang kemudian melakukan perintah Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Lihat, waktu Nuh hidup dalam kebenaran, apa yang terjadi? Nuh kemudian diselamatkan. Meskipun Nuh kemudian sedikit dianggap lain. Nuh kemudian dianggap ada sedeng-sedengnya, ada gila-gilanya. Lihat gambar ini. Waktu Nuh membangun bahtera, orang-orang bukan membantu. Orang-orang bukan mensupport, tapi orang-orang mengejek, betul? Yang baju biru bahkan bilang, ada kurang-kurangnya Nuh, ada gila-gilanya itu. Jadi Nuh memang digila-gilai pada saat itu ya. Jadi adik-adik, kalau kita digila-gilai jangan terlalu pede dulu kita ya. Ternyata Nuh digila-gilai artinya dibilang gila dia gitu. Ya, jadi waktu hidup kita mau seperti Nuh, bahkan hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Jangan heran, dunia akan mengejek kita, dunia akan menghujat kita, dunia akan membilang kita gila. Wah, par haleluya sudah datang. Wah, par minggu sudah datang. Wah, itu yang rohani itu sudah datang. Enggak apa-apa. Biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Waktu orang-orang mengejek, Nuh tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau. Waktu orang-orang menghujat hidup kita, yang kemudian orang anggap ini sebuah gangguan, hal rohani itu dianggap mengganggu. Gak apa-apa, tetap jalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kawan saya bilang, wah kalau saya gak mau diam Pak, saya akan balas balik ngomong sama dia. Gak apa-apa, ku tunggu kamu di perahu, cuma kamu di luar, aku di dalam katanya. Gitu ya. Waktu itu, zaman itu, Nuh dianggap aneh. Zaman ini pun
Kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran Tuhan, itu pun akan dianggap aneh. Amin. Tapi percayalah, pada hidup yang seperti itu, Tuhan yang bersabar adalah Tuhan yang kemudian mengaruniakan hal-hal baik dalam hidup kita. Amin. 2 slide terakhir, apa yang terjadi? Nah, waktu satu murid diselamatkan, seluruh kelas diselamatkan. Satu orang diselamatkan di keluarga, seluruh keluarga diselamatkan. Amin. Lihat, Alkitab mencatat perintah Tuhan kepada Nuh. Masuklah engkau bersama dengan istri dan anak-anak menantumu. Masuklah engkau bersama-sama dengan keluargamu. Dan di ujung Alkitab mencatat juga, maka keluarlah Nuh bersama-sama dengan keluarganya sesudah air bah itu reda. Lihat, waktu kita semua diselamatkan, Tuhan pun rindu melalui hidup kita, melalui cara kita, seisi keluarga kita diselamatkan. Amin. Lihat, waktu air bah melanda, hanya 8 orang saja yang kemudian diselamatkan Tuhan. Itu pun Tuhan tuntun masuk bersama dengan yang Tuhan perintahkan juga unik ya. Tuhan tidak bilang bawa sekampungmu itu orang-orang. Tapi Tuhan bilang bawa pasangan demi pasangan binatang-binatang itu. Lihat, Nuh buat perahu ternyata bukan untuk kapal penumpang KMP Bapak Ibu. Tapi Nuh buat perahu ternyata untuk 8 orang, mereka ditambah seisi kebun binatang di situ. Berapa ratus hari kapal terombang-ambing. Bagaimana mengelola hidup di kapal itu 8 orang berhadapan dengan ribuan binatang itu. Maaf, bagaimana juga mereka mengelola sanitasinya, makan minumnya. Tapi lihat, waktu Tuhan punya rencana penyelamatan, Tuhan melakukannya dengan menurut rancangan Tuhan. Amin. Dan biarlah di akhir zaman, biarlah Tuhan menemukan kita adalah Nuh di hadapan Tuhan. Meskipun kita dianggap aneh oleh manusia, tapi biarlah di hadapan Tuhan, kita pun boleh beroleh kasih karunia daripada Allah sendiri. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Tapi ada disclaimer-nya juga dalam hal Nuh. Berikut, apa yang terjadi? Nuh diberkati betul. Nuh diselamatkan betul. Nuh kemudian memperoleh anugerah betul. Tapi lihat, hati-hati mengelola berkat dalam hidup kita. Ternyata apa? Di ujung juga, sesudah Nuh diselamatkan, Nuh kemudian beroleh hidup yang baik. Apa yang terjadi? Suatu hari Nuh mabuk anggur. Dia sudah selamat. Sudah ada di tanah yang baru. Segala sesuatu yang baru. Tapi suatu hari Nuh mabuk anggur. Dan akibatnya apa? Waktu anaknya melihat, Sem, Ham, dan Yafet, salah satu Ham melihat. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengutuk Ham, anaknya. Hari ini, Tuhan mau kita taat, tekun, hidup dalam kebenaran seperti Nuh. Amin. Tapi Tuhan juga mau kita berhati-hati waktu kita diselamatkan. Waktu kita sudah memperoleh anugerah Tuhan. Hati-hati mengelola keselamatan itu. Amin. Lihat, Nuh saja bisa jatuh. Jangan terlalu pede kita tidak pernah jatuh. Bahwa Tuhan mau kita hidup yang baik, betul. Tapi Tuhan juga mau kita mengelola hidup yang baik itu dengan ada terus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hari ini, kalau kita menikmati yang baik daripada Tuhan, biarlah kita pun tetap hidup di dalam penjagaan Tuhan. Tapi Tuhan pun memberikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk mengelola hidup kita. Jaga yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita. Amin. Jangan seperti Nuh lagi. Nuh diberkati, tapi dia juga jatuh. Hari ini, gak gampang memang mempertahankan integritas di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya kita semua di GBL Prasim ini, yang sudah mengalami penerobosan daripada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipercayakan dan kita sampai akhir berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan buat keluarga ini ya. Haleluya, haleluya. Slide terakhir. Selamat menjadi murid, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan pun sedang bersabar kepada kita. Dan Tuhan memberikan hidup yang baik kita dari hari ke hari,
ke depan bersama-sama. Amin. Pada kasih Tuhan, ayo katakan pada kiri kanan, ya selamat belajar murid. Ya, selamat belajar. Kenapa? Kita satu perguruan di tempat ini. Amin. Satu perguruan di GBL Prajim. Dan Tuhan mau keluarga besar ini berjalan bersama-sama. Kenapa? Tuhan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, Percayamu sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayamu sepenuhnya di dalam-Mu. Amin. Pada kasih Tuhan. Hidup kita kadang berisikan dengan hal-hal yang kita tidak mengerti. Sama seperti Nuh. Waktu dia ada di tengah-tengah pergaulan zamannya, dia pasti melihat hal-hal yang dia tidak mengerti orang-orang lain lakukan. Tapi ketika Nuh memutuskan dia mau menjadi pribadi yang berbeda di antara angkatan orang-orang sezamannya, dia melakukan pilihan yang tepat pada saat itu. Dan sama seperti hidup kita kadang, waktu kita mengikut Tuhan, kita sepertinya berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Kita berpikir mustahil melakukan seluruh firman Tuhan dalam hidup kita. Apalagi di zaman yang kompromistis seperti sekarang ini. Rasanya kita mustahil untuk kemudian hidup seperti yang Tuhan mau di tengah-tengah angkatan zaman kita ini. Tapi waktu kita mau seperti seorang murid yang tinggal tetap di dalam firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya dalam hidup. Mazmur 1 mencatat bahwa kita seperti orang-orang yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap hijau daun kita dan tetap berbuah pada musimnya. Amin. Bahwa kita akan berhadapan dengan banyak hal, itu pasti. Karena apa? Kita masih hidup. Orang mati saja berhadapan dengan persoalan, tapi kita masih hidup. Tapi kalau kita masih hidup dan berhadapan dengan persoalan, jangan khawatir. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah yang menepati semua rancangannya. Amin. Kita akan memasuki masa raya Natal, di mana kita mengingat bagaimana mungkin Tuhan yang ada di ketinggian, di kemegahan itu, sekarang mau menjadi sama seperti manusia. Dia mau bahkan turun seperti kita, lahir, hidup, bahkan mati sebagai seorang manusia. Karena apa? Karena Tuhan memang memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sehingga waktu kita menghadapi goncangan itu, satu hal kita tahu, Yesus Tuhan kita itu pun merasakan hal yang sama. Amin. Kita rasa sakit, dia tahu itu, dia alami itu. Kita rasa kecewa berhadapan dengan orang-orang, dia tahu Yudas mengkhianati dia. Kita merasakan bahwa kita tidak punya pengharapan, Yesus tahu. Di atas kayu salib dia bahkan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Jadi apapun dalam persoalan hidup kita, goncangan apapun, kita tahu sekarang, Tuhan Allah mengerti semuanya itu. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat.
goncangan demi goncangan itu justru seperti murid tadi, membawa kita mengalami ujian dengan tujuan untuk naik kelas di hadapan Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, saya percaya kita semua punya. Tapi biarlah di tengah-tengah keluarga besar GBL Berajem, kita yang saling memperhatikan, diperkuatkan, disatukan, kita semua berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sehingga terus dalam hidup kita, kita sungguh berjalan bersama-sama dengan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami, hidup yang berasal daripada Tuhan. Hidup yang Kau sendiri tahu bagaimana kami jalani. Ampuni kami ke Tuhan, kalau kami salah kelola hidup kami selama ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terseret hidup seperti orang-orang yang sejaman kami. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu satu hal, Engkau Allah yang bersabar ketika kami mau tekun bersama dengan Engkau. Ketika kami taat kepadamu, dan ketika kami memilih hidup yang benar kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang bersabar, yang memang Engkau Tuhan yang bersabar. Engkau Tuhan yang sabar, yang tidak memperlakukan kami setimpal dengan dosa dan kesalahan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang bersabar menunggu kami untuk kembali kepada jati diri kami. Yakni kami adalah putra putri Allah yang dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hidup kami Tuhan. Engkau tahu kami hidup di zaman yang serba kemudian membawa kami berkompromi. Tapi hari ini Tuhan, di GBL Berajem ini, biarlah setiap kami adalah Nuh pada akhir zaman, yang kami kemudian lakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak-Mu persis tepat seperti Engkau inginkan. Hasta demi hasta, jengkal demi jengkal, tingkat demi tingkat, ruang demi ruang dalam hidup kami. Kami mau lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau nama Tuhan. Terpujilah Yesus atas kami. Lakukanlah seluruh kehendak-Mu kepada kami, dan berbuatlah seturut anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami serahkan semua pengharapan, pergumulan kami, cita-cita, seruan, keinginan kami. Inilah kami Tuhan, milik-Mu, kepunyaan-Mu. Sebagaimana adanya kami datang kepadamu. Engkau tidak pernah memandang rendah setiap hati yang terluka, setiap jiwa yang terhimpit, setiap kami yang dalam keadaan kami, orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan kehendak-Mu. Tapi Engkau Tuhan yang mau menyempurnakan kami. Engkau hanya bersabar menunggu kami. Datang kembali kepadamu. Dan tuntunlah langkah kami mendekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan mendekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus tuntunlah langkah setiap kami ya Bapa. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejak anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam percayaku sepenuhnya di dalam percayaku sepenuhnya di dalam. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Semuanya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Amin Bapak Ibu. Iya, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan umum. Kami percaya Bapak Ibu setiap menabur buat gereja ini, maka berkat-berkat Tuhan juga akan terbuka atas hidup kita. Amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang untuk menjalankan kolektif persembahan, kami persilakan untuk maju ke depan. Sambil persembahan kita dipersiapkan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menabur lewat persembahan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan.
atas setiap anugerah-Mu dan kebaikan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami merasakan Engkau yang selalu hadir di tempat ini, bahkan di dalam firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Edi ya Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan tetapi rencana-Mu ya Tuhan yang mengizinkan hamba-Mu untuk menabur firman-Mu buat kami setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati kehidupannya, pelayanannya. Dan hari ini Tuhan Yesus kami siap juga Tuhan untuk menabur persembahan kami Tuhan Yesus. Dan ini menjadi ucapan syukur kami atas berkat-Mu ya Tuhan Engkau limpahkan dan anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Dan kami memohon ya Tuhan lewat persembahan kami ini Bapa, biarlah menjadi berkat buat gereja-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang siap menabur bersama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, selamat menabur dan sambil menyaksikan warta sepekan sepanjang minggu ini. Kemarahan adalah pencuri. Karena kemarahan itu mencuri damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita marah, kita menjadi tidak jernih. Setan akan masuk dalam pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan itu berasal dari kejahatan. Kenapa kita marah? Karena hati kita nggak jaga. Hati kita terkontaminasi kepada sesuatu yang negatif. Kenapa kemarahan terjadi? Karena kita selalu berekspektasi orang lain melakukan sesuatu hal yang benar. Lalu ekspektasi kita karena tidak terpenuhi saudara, kita menjadi kecewa, kita mulai marah. Tidak semua hal yang orang lain lakukan adalah sesuatu yang disengaja untuk menyakiti kita. Mereka tidak selalu mencoba untuk menyakiti saudara, tetapi mereka hanya menjadi diri mereka sendiri. Saudara jangan marah. Jangan izinkan iblis mengambil sejengkal pun damai sejahtera. Yang harus menjaga bukan orang lain, yang harus menjaga diri kita sendiri. Minta Roh Kudus menuntun dan memimpin setiap kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, berikut kami sampaikan informasi mengenai kegiatan di GBI Elparazi Medan dalam waktu sepekan. Ibadah rumah doa pada bulan Desember akan diadakan pada tanggal 19 Desember. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Terry Chandra yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pengembalian persepuluhan akan diadakan minggu depan. Mari kita mempersiapkannya dengan penuh sukacita. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap minggu pada jam 11 siang. Khusus minggu depan akan ada pengurapan anak. Kami mengundang dan mengajak seluruh jemaat beserta keluarga untuk menghadiri perayaan Natal bersama GBI Elparazi Medan yang diadakan pada Minggu 21 Desember 2025 pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh Gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Have a great weekend and God bless you. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita mengingatkan supaya selesai ibadah ini kita juga akan lanjut dengan latihan untuk persiapan Natal kita. Karena Natal kita tanggal 21 Desember tepatnya hari Minggu jam 11 pagi. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara ya. Kita doakan setiap perencanaan kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus ya. Kita persiapkan apa yang menjadi persembahan kita di sini, baik tarian, pujian, dan juga liturgi sabda. Oma opa yang semangat untuk latihan nanti lambaikan tangannya, haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa setiap satu orang kita kasih kesempatan untuk bawa 2 orang saja. Karena kapasitas kita tidak memadai, hanya 1 sesi nanti di Natal kita ya. Jadi hari ini yang sudah mendaftar udah ada 100-an Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan, jangan tinggalkan ya orang-orang yang kita cintai, saudara kita mungkin yuk segera didaftar namanya ya. Dan juga Bapak Ibu kita doakan tetap sehat dan kuat karena di masa-masa ini cuaca agak ekstrim ya. Tapi kita percaya semuanya keluarga Elparazi Medan sehat, diberkati luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita selesaikan ibadah ini menyanyikan visi gereja kita. Haleluya.
Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Edi Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita terang bagi jalan kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Juga Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang mengurapinya semakin lebih luar biasa lagi Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Bapak buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Wijaya Erwin dan Ibu Gembala sidang kami Ibu Lim Mariana Tuhan. Curahkan selalu untuk kesehatan mereka Tuhan, sukacita dan pengurapan-Mu dalam setiap langkah pelayanan mereka. Lindungi keluarga mereka Tuhan, pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat Tuhan dalam mengembalakan kami jemaat-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat koordinator kami yang ada di Medan Tuhan, Bapak Budi dan Ibu Esther Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka semakin lebih luar biasa lagi. Engkau yang memampukan mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan Bapak. Beri kekuatan baru dan pengurapan baru Tuhan setiap harinya Bapak. Berkati Tuhan keluarga mereka, kesehatan mereka, setiap keturunan mereka juga Tuhan berkati Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala satelit kami di Samarinda Bapak yang baik. Kiranya Engkau yang memimpin setiap pelayanan Tuhan. Juga Tuhan Kau yang memberkati Bapak Gembala dan semua tim yang terlibat, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Bapak Yesua. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh tim pengembalaan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap jerih lelah mereka dalam melayani Tuhan. Engkau memperhitungkan Tuhan setiap waktu yang mereka berikan dalam pelayanan mereka Tuhan. Urapi semakin lebih luar biasa lagi. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan atas setiap pelayanan di tempat ini Bapa. Semakin banyak Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang bertumbuh Bapa Yesua. Kami berdoa Tuhan, juga kami berdoa Bapa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Baik Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan tolong, yang mengalami kesesakan Tuhan Kau beri mereka kelegahan. Bahkan Tuhan yang mungkin saat ini Bapa sedang kehilangan arah Tuhan tujuan, Engkau Tuhan yang menemukan mereka. Engkau memulihkan Tuhan setiap keluarga di tempat ini Bapa. Setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi jemaat yang Tuhan pakai luar biasa, jemaat yang setia Tuhan dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan baik dalam pemerintahan kami Tuhan, presiden, wakil presiden, bahkan staf pegawai, menteri yang mengambil bagian dalam tatanan negara kami. Tuhan beri hikmat, beri roh yang takut akan Engkau dalam memimpin negara kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sistem pendidikan kami Bapa, juga untuk perekonomian kami Tuhan, untuk alam kami di Indonesia Tuhan, di mana Tuhan bahwasannya Bapa terjadi banyak bencana alam Tuhan. Tuhan kami tahu itu untuk mengingatkan kami, untuk boleh Tuhan selalu berseru kepadamu Tuhan, untuk boleh berbalik Tuhan, meminta ampun Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhanlah yang pulihkan, khususnya kota Medan Tuhan Kau pulihkan. Curahkan hujan pertobatan Tuhan, curahkan Bapa hujan pertobatan atas bangsa negara kami Indonesia Bapa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan, Engkau Raja yang layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, umat perjanjian-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang di sana Bapa. Engkau memelihara kehidupan mereka. Kami tahu semua harus terjadi untuk menggenapi firman-Mu, tapi biarlah anak-anak-Mu boleh Tuhan tetap terpelihara di tengah-tengah akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar menjawab doa kami Tuhan. Bahkan Tuhan sebentar kami akan pulang juga Tuhan yang memberkati setiap kami. Biar kami boleh pulang Tuhan menjadi orang yang berbeda Tuhan, tidak sama lagi dengan yang tadi Bapa. Kami boleh Tuhan mendapatkan hikmat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu. Untuk doa penutup saya serahkan.
Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.